Om Chilan Sidihu, Om Chilan Sidihu, Om Chilan Sidihu。然后全球万事一君不什么事，万物Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha segala-galanya yang sangat luar biasa, yang telah melindungi Siu selama kurang lebih 9 bulan dalam kandungan. Saya ingin berbagi kepada Anda satu kitab suci Sutra Quan Shen Di Jing dan revolusi diri ini. Saya akan membacakan, mudah-mudahan bisa selesai dari awal hingga akhir. Dan tentunya saya berharap Anda yang mendengar, yang mengikuti, bisa mendapatkan sebuah kesadaran atau pencerahan. Quan Kung tentu sudah jelas adalah bodhisattva karena perbuatan beliau yang begitu luar biasa. Kebaikannya sangatlah mulia. Tentu kita tidak usah ragu lagi bahwa beliau adalah bodhisattva yang maha pengasih, maha bijaksana, maha adil, maha segala-galanya. Tentunya bagi Anda nih yang biasanya ada memuja, bersujud, mendoa kepada Quan Kung, ada yang punya altar Quan Kung, cobalah dijaga. Setiap Cecap Go kita ada memberikan sebuah persembahan berupa buah. Air tentunya juga perlu diganti setiap hari. Dan yang terpenting jikalau Anda ada berdagang nih, Anda jangan sampai berdagang tidak jujur. Mungkin menjual sesuatu dengan harga yang tinggi atau mahal, yang membuat orang lain itu susah untuk membeli, baik itu dari makanan ataupun produk barang Anda. Karena semua itu belum tentu disukai oleh Quan Kung, sebab Quan Kung itu maha adil. Bagi yang berdagang tidak jujur tapi ada altar Quan Kung, ada memuja Quan Kung, itu takutnya berat karma Anda. Tentunya karma buruk. Jadi bagi yang sangat menyukai Quan Kung, cobalah saran saya, dijaga keadilan Anda, kejujuran Anda. Tentunya juga hindarilah perbuatan-perbuatan yang buruk dalam berdagang, ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa jangan yang namanya berdusta, karena Quan Kung itu jujur, adil. Jangan sampai memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ngebully orang dan lain-lain yang buruk-buruk. Inilah yang saya mau bacakan, yang tertulis dalam kitab suci yang luar biasa ini. Salah satu kalimat ada tertulis, bila melanggar ajaranku, Quan Kung, silahkan rasakan tajamnya golokku. Harap para budiman memahami bahwa zaman hidupnya Quan Kung adalah seorang jenderal yang sangat besar, dan Quan Kung sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesetiakawanan. Tentunya ini juga yang perlu kita jaga dan tiru, yaitu setia. Jangan sampai Anda yang sudah menikah, yang punya pacar, punya teman, Anda tidak setia kawan, Anda tidak setia kepada pasangan. Itu juga tidak akan disukai oleh Quan Kung. Jangan pernah kita berharap Quan Kung akan memberikan perlindungan jikalau Anda sebagai manusia suka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi yang sudah saya sebutkan dan tertulis di dalam kitab suci. Inilah keadilan dan kesetiakawanan Quan Kung, itu sangat luar biasa ya, sangat perlu kita puja, kita banggakan. Inilah beliau rela mati demi mempertahankan kedua hal tersebut. Wah, luar biasa sekali ya. Demi dua hal tadi, keadilan dan kesetiakawanan, setia itu, Quan Kung rela mati loh. Berarti jangan sampai Anda yang menyukai Quan Kung, mencintai Quan Kung, sangat yakin percaya sama Quan Kung, berani-beraninya nih dalam kehidupan Anda selama di dunia melanggar dua hal itu. Jangan sampai deh.
Lalu di dalam kitab sucinya tertulis kata-kata tersebut untuk menggambarkan bahwa beliau adalah seorang jenderal perang pada zamannya. Tetapi bukan artinya beliau akan melakukan tindakan tersebut karena beliau sekarang telah menjadi seorang dewa besar penjaga Dharma Buddha, Bodhisattva, dan sifatnya sangat welas asih. Beliau hanya memberi petunjuk bahwa bila kita tidak menurut ajarannya yang baik dan selalu berbuat jahat, maka karma buruk akan menimpa kita. Sedangkan karma buruk datangnya secara otomatis atau alamiah, bukan dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri, yaitu hukum sebab akibat dari karma itu sendiri. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang suka berlaku tidak adil, memperlakukan orang lain dengan tidak baik, mengebuli dia sudah baik sama Anda malah berbuat yang tidak adil di belakang dia. Di depan dia juga Anda menyakiti hatinya, tidak setia. Mungkin ada orang lain di belakang itu. Anda menutupinya dari seorang yang dekat dengan Anda atau pasangan Anda. Intinya berlaku tidak adil, tidak setia. Sedangkan Anda sudah membaca nih, mengenal Kuan Kung nih. Hati-hati hukum karmanya. Bisa jadi akan sangat berat sekali. Hati-hati. Anda perlu meminta maaf, memohon ampun kepada Kuan Kung dengan banyak membaca sutra, parita, mantra dari Kuan Kung. Mohon maaf dan berterima kasihlah jika Anda bisa membaca doa dengan baik. Jangan pernah lakukan lagi kejahatan-kejahatan itu semua. Mudah-mudahan Kuan Kung yang maha welas asih mau menerima ya segala perbuatan baik dan doa-doa Anda itu, tentunya dengan memberikan Anda sebuah hal-hal yang baik yang membuat Anda menjadi manusia lebih baik, yaitu manusia yang jujur, adil, setia, dan lain-lain. Yang penting tuluslah di saat Anda berdoa. Sutra ini sangat manjur untuk mengurangi karma buruk para budiman dan bisa membantu menyelesaikan masalah Anda. Kata penulis ini, dia mengatakan bahwa dia ada memberikan contoh cerita yang pernah terjadi pada teman-temannya. Dan sutra ini sangat membantu menyelesaikan masalah teman-temannya itu. Pembacaan sutra ini akan lebih cepat hasilnya bila disertai perbuatan amal. Misalnya mencetak nih buku kitab suci, berbakti pada orang tua, menghibur orang tua di panti jompo. Tapi kalau bisa ya Anda jangan mengirimkan orang tua Anda ke sana lah ya. Rawat sendiri di rumah, hibur di rumah. Berdana ke wihara, mendamaikan orang yang berselisih. Nih kalau ada keributan Anda bantu, damaikan, jangan ribut ya gitu. Lalu menasehati orang ke jalan yang benar dan lain-lain. Berikan dhamma itu adalah salah satu menasehati orang ke jalan yang baik. Misalkan nih Anda melihat, wah orang ini berbuat jahat, wah orang ini selingkuh. Mungkin ada teman kamu atau keluarga kamu sendiri. Dikasih tahu, jangan, itu gak baik. Atau menyadarkan orang yang dekat sama kamu sudah selingkuh, kamu sudah tidak adil kepada saya, kepada dia. Ubahlah, mohon ampunlah kepada Kuan Kung, kepada para Buddha Bodhisattva yang lain. Doalah dengan baik. Nah ini adalah salah satu bentuk cara untuk menghapuskan karma buruk itu juga. Tentunya menambah karma baik Anda. Intinya sutra ini sangat luar biasa. Tentunya nanti akan saya bacakan juga, bagikan kepada Anda di VT selanjutnya mengenai sebuah revolusi diri dari penulis ini sendiri. Semua pertemuan dari perpisahan adalah jodoh. Ketika saya akan berceramah di Wihara Prasnaparamita, berjodoh bahwa hari tersebut adalah hari ulang tahun Bodhisattva Kuan Kung. Seolah mendapatkan petunjuk, saya teringat
pernah membaca Sutra Kuan Kung tanpa kesulitan. Saya mendapatkan buku sutra tersebut dan mulai membaca kembali dan menjadikannya sebagai bahan ceramah. Kemudian, pengalaman yang sangat berharga dari pemahaman sutra tersebut saya hadirkan kepada para pembaca yang budiman. Dalam diri setiap manusia ada dua serigala. Yang pertama, serigala baik, dan yang kedua adalah serigala jahat. Dari kedua serigala tersebut, serigala mana yang akan menang? Perumpamaan ini disampaikan seorang bijaksana kepada muridnya. Serigala yang sering kita beri makanlah yang akan menang. Serigala ini merupakan perumpamaan akan pikiran baik dan pikiran jahat. Secara naluri, setiap manusia sejak lahir senang memberi makan serigala jahat, pikiran tidak baik. Dari kecil sampai dewasa, kita lebih banyak pikiran-pikiran dan sifat-sifat yang mengutamakan keegoan, mementingkan diri sendiri. Hasilnya adalah iri hati, suka marah, sering sedih, kecewa, frustasi, mementingkan diri sendiri, tidak suka berbuat baik, dan lainnya. Akibatnya, begitu banyak akumulasi karma buruk yang telah kita kumpulkan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Kalau bisa dibandingkan bagi orang awam, kemungkinan pikiran jahat 70% menguasai hayat hidupnya. Hal ini menciptakan karma yang kurang menguntungkan dalam perjalanan hidup. Masalah ini yang kurang disadari oleh umat manusia. Mereka cenderung menyalahkan langit dan bumi. Membaca Sutra Kuan Kung yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diibaratkan seperti air di gurun pasir atau sinar di ruangan gelap. Sutra ini begitu sederhana bahasanya, sangat mengena dengan kehidupan kita sehari-hari, berisi anjuran untuk melakukan kebajikan, menghindari kejahatan, dan menjaga keyakinan hati. Saya yang membacanya sendiri kaget, luar biasa sekali dan sangat pas untuk umat manusia. Biasanya saya setiap hari membaca sutra tentang kebijaksanaan, tetapi yang ini membahasnya tentang kehidupan yang membumi. Saya mempunyai satu sifat yang masih perlu diperbaiki. Setelah membaca sutra ini sekali saja, saya dapat merasakan efek yang luar biasa yang menyadarkan saya, seperti menyiramkan air es ke kepala. Ingat, saudaraku, hanya sekali saya membaca, noda batinku seolah-olah terlepas. Berikutnya, saya minta anak sulung saya Jason untuk membacanya. Jason sebagai anak sulung mempunyai sifat yang keras, sulit dinasehati, suka-suka, dan seperti anak muda sekarang, suka mengumpat kata-kata kasar. Setiap malam selalu saya ingatkan untuk berdoa. Tapi anjuran kita dianggap angin busuk. Setelah Jason membaca sutra ini satu kali saja, maka ada perubahan dirinya yang dapat disebut revolusi diri. Berubah ke arah yang baik dan sangat cepat. Sekarang tanpa perlu dipanggil, sudah berdoa sendiri. Sewaktu ke Singapura, saya kaget melihat Jason membaca Sutra Kuan Kung bersama dirinya. Sungguh hati ini terharu dan sujud. Dunia ini perlu mengadakan revolusi diri. Begitu banyak orang-orang yang tidak setia, tidak tahu balas budi, cabul, hati nurani sudah mati. Yang kaya menindas orang miskin, yang kuat menindas orang lemah. Pengkhianat di mana-mana. Siapa yang dapat menolong dan membuka hati? Sutra Kuan Shen Teaching ini jawabannya. Kenapa? Sutra ini begitu sederhana menyentuh langsung ke hati.
memberikan contoh-contoh yang sangat sesuai, menjelaskan tentang karma dengan gamblang, memberikan jalan untuk melatih hati, dan yang terutama ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya setiap malam membaca sutra ini dengan hati yang sujud. Perlu dibaca setiap hari agar hati kita senantiasa diingatkan akan perbuatan dan akibatnya. Seminggu yang lalu rekan saya berdiskusi dengan saya. Beliau bertanya, bagaimana sikap kita terhadap klien? Ada suatu informasi yang kalau disampaikan ke klien dapat mengakibatkan proyeknya batal. Berarti rezeki juga melayang? Pada detik itu juga saya menunjukkan kepada beliau petunjuk Kuan Kung dalam sutra beliau. Biarpun bisa mendapat keuntungan tetapi harus melanggar kebenaran dan hati merasa bersalah, janganlah dilakukan. Seketika itu juga beliau langsung bisa memahami kebenaran dari nasihat Kuan Kung. Sangat menyentuh sekali bisa mendapatkan pencerahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai notaris, saya juga sering dihadapkan dalam suatu pilihan sulit. Klien saya hendak menjual tanah dan rumah, tetapi menurut perencanaan kota, tanah tersebut tidak dapat dibangun. Tentu pembeli akan mengalami kerugian tidak sedikit. Klien berpesan jangan sampaikan ke pembeli informasi tersebut. Sebagai notaris, kalau saya sampaikan informasi ini kepada pembeli, transaksi bisa batal dan rezeki bisa menguap. Sebagai notaris tidak ada peraturan yang mengharuskan saya menjelaskan tentang rencana jalan kepada pembeli. Saya yakin sebagian besar akan mengambil keputusan untuk tidak menceritakan informasi yang kurang baik tersebut karena bisa membuat rezeki kita melayang. Toh tidak ada keharusan, lagi pula pembeli juga kita tidak kenal. Disinilah hati berbicara. Dharma menjadi pemimpin. Kuan Kung bersabda, biarpun tidak bisa mendapatkan keuntungan tapi tidak melanggar kebenaran dan hati merasa tidak bersalah, maka lakukanlah. Sangat luar biasa. Ingat, sutra ini sudah berumur hampir 2000 tahun tetapi masih bisa dipraktekkan sekarang dan sangat tepat ke jantung. Saya sering ditanya apa rahasia suksesnya. Sangat simpel dan sederhana. Lakukanlah kebajikan terus-menerus tanpa henti. Setiap ada kesempatan, ciptakanlah kesempatan dan laksanakan segera tanpa ragu. Selanjutnya, lupakan. Semua orang juga tahu berbuat baik, tetapi tunggu dulu. Dari rahasia umum tersebut, saya sampaikan kunci-kuncinya sesuai petunjuk sutra suci tersebut. Pertama, lakukan kebajikan terus-menerus tanpa henti. Artinya, jangan cuma sekali sebulan atau kadang-kadang saja kalau ingat. Kalau lagi susah baru ingat. Kalau sedang senang nanti dulu ya. Tentu hasilnya kurang baik. Kedua, ciptakanlah kesempatan. Orang yang mau sukses harus ciptakan kesempatan berbuat baik. Karena untuk menunggu datangnya kesempatan berbuat baik kadang sulit berhubung kesibukan kita dan rutinitas hidup. Ketiga, lakukan segera tanpa ragu. Kalau cuma bicara saja, ya seperti Beo. Kalau orang yang betul-betul ingin sukses, maka pepatah jadul dulu sangat tepat. Apa yang bisa dilakukan hari ini dilakukanlah. Jangan ditunda. Jangan ragu, artinya jangan terlalu banyak perhitungan. Kita selalu seperti pedagang, selalu hitung untung rugi. Pakai kalkulator besar, mana mungkin bisa laksanakan. Mau berbuat baik itu artinya harus memberi terlebih dahulu, baru dapat menerima. Keempat, sifat manusia. Senang dipuji, bahkan ada yang suka memuji-muji diri sendiri. Artinya motivasi berbuat baiknya salah dan hanya berpura-pura saja. Orang berbuat baik sedikit, tapi sudah cerita kemana-mana dan diulang-ulang. Sangat sayang. Pahalanya malah habis, seperti bunga layu sebelum berkembang. Saya percaya sepenuhnya siapapun yang baca sutra ini paling sedikit akan mendapatkan satu pencerahan yang dapat membongkar sifat-sifat negatifnya yang bandel dan merubah hatinya. Bagi yang berjodoh, sutra ini seperti matahari yang bersinar terang, menerangi perjalanan hidup mereka. Kilas tentang Kuan Kung. Pada akhir dinasti Han 199 sampai 220 SM telah terjadi perang kekuasaan, perang saudara yang menyebabkan negara di daratan Tiongkok itu
terbagi atas 3 negara, yaitu WEK, SUK, dan WU. Pada tahun 220 sampai 280 SM, Quan Kung adalah seorang jenderal negara Suk amat termasyur. Dalam suatu pertempuran negara, ia tertangkap bersama dengan anaknya dan keduanya dihukum mati. Pada suatu hari, Biksu Puqing yang berdiam di suatu gunung Ichuan sedang bermeditasi. Ia mendengar suatu teriakan, "Kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku!" berulang-ulang. Biksu Puqing menengadah dan mengamati secara seksama karena ingin tahu siapakah orang yang berteriak-teriak itu. Ternyata yang berteriak itu adalah arwah Quan Kung yang penasaran. Dan sesaat kemudian Quan Kung turun dari angkasa dengan menunggang kudanya sambil memegang golok besar. Biksu Puqing memukul pelana kudanya dengan kebutan seraya berkata, "Di mana Yun Chang?" Yun Chang atau Wun Ting adalah nama asli Quan Kung. Pertanyaan ini membuat Quan Kung mulai sadar. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan tentang khas guru-guru sekte daya kepada siswanya yang bertanya kepada Dharma yang tidak dimengertinya. Pertanyaan sang siswa kadangkala dijawab oleh sang guru dengan pertanyaan pula, dengan maksud agar siswa mencari sendiri apa jawabannya. Karena pertanyaan sang guru mengandung dharma. Quan Kung, Bodhisattva Satya Kalama, Quan Sheng Tijun, Hokiannya Quan Sheng Taekun, atau yang lebih dikenal sebagai Quan Kung, Quan Kong, adalah seorang jenderal terkenal yang hidup pada zaman 3 negara. Samkok 219 M. Beliau lahir di Hetung, sekarang Jezhou, Provinsi Shanxi, dan bernama asli Quan Yu alias Quan Yin Chang. Quan Kung telah mencapai kesempurnaan dengan gelar Bodhisattva Satya Kalam, Quan Sheng Tijun, Quan Sheng Taekun. Dalam agama Buddha, gelar Tijun Taekun adalah setingkat dengan Bodhisattva. Bodhisattva pria biasanya bergelar Tijun, sedangkan Bodhisattva wanita bergelar Pusa. Quan Kung juga bergelar Fumo Tati, Bodhisattva penakluk mara, Quan Fa Li Zu, Bodhisattva penegak hukum. Ada umat yang bertanya, dari mana kita tahu bahwa Dewa Quan Kung telah mencapai Bodhisattva? Perlu kita ketahui bahwa perbedaan utama antara Bodhisattva dengan Dewa adalah Bodhisattva bersifat internasional, diakui seluruh dunia, sedangkan Dewa bersifat lokal, kedaerahan. Contoh, Kuan Yin Pusa yang dikenal sebagai Dewi Kuan Yin adalah Bodhisattva. Beliau dihormati, diakui di seluruh dunia. Bahkan orang barat pun mengenalnya sebagai Goddess of Mercy. Di mana ada wihara atau kelenteng, di situ pasti ada arca Kuan Yin Pusa. Sanpao Taren, Sampo Taijin adalah dewa. Beliau dihormati di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Arcanya hanya terdapat di beberapa kelenteng saja. Quan Kung bersifat internasional, diakui seluruh dunia. Arca Quan Kung terdapat di wihara kelenteng di berbagai belahan dunia. Bahkan Quan Kung adalah salah satu dewata yang dipuja oleh ketiga agama Samkhao sekaligus. Kaum Buddhis menganggapnya sebagai dewata pelindung kuil dan bangunan-bangunan suci, salah satu dari klan Shen Qiong Pusa. Kaum Taois menghormatinya sebagai malaikat pelindung peperangan, sedangkan kaum Konfusianis memujanya sebagai orang suci dan teladan dalam hal setia, pri kebenaran dan keberanian. Sepanjang kekaisaran Tiongkok dan pada dinasti Qing, Quan Sheng Taekun amat dipuja bersama-sama Kuan Im Hucho. Beliau adalah dewata utama pelindung kerajaan.
Gambar dan arcanya populer dengan wujud beliau duduk membaca kitab hikayat zaman Chuan Qiu, salah satu dari 5 kitab klasik. Bersama 4 dewata pendidikan lainnya, beliau dipuja sebagai 5 dewata pendidikan. Ngo Bunqiang, rakyat pada umumnya memujanya sebagai dewata sipil dan militer. Pun Bu Sengxin, dan salah satu dari dewata harta Cai Xin, bersama anak angkatnya Quan Ping dan pengawalnya Qiu Chong yang setia. Beliau banyak dipuja baik di kelenteng maupun di rumah-rumah. Dalam kisah 3 negara Samkok, Quan Kung adalah seorang jenderal yang bernama Quan Yi. Lalu bagaimana jenderal Quan Yi, Quan Kung bisa menjadi bodhisatwa? Seperti kita ketahui, bodhisatwa adalah seorang pembina diri yang penuh dengan cinta kasih. Sedangkan seorang jenderal di zaman peperangan pastilah banyak membunuh orang. Ini adalah hal yang amat kontradiktif. Namun perlu kita ketahui bahwa seseorang bisa menjadi bodhisatwa bila ia memiliki suatu kepribadian luhur yang luar biasa. Kepribadian luhur Jenderal Quan Kung yang luar biasa adalah kesetiaan dan peri kebenaran. Berikut adalah intisari dan kepribadian luhur dari sejarah hidup Quan Kung dalam kisah Samkok, kisah 3 negara. Pertama, setia kepada negara. Pada suatu peperangan, Quan Kung sendirian dikurung oleh ratusan prajurit musuh, Cao Cao. Namun beliau tidak takut mati, tetap tidak mau menyerah kepada Cao Cao. Malah mengajukan 3 syarat. 1, takluk kepada kerajaan Han, bukan kepada Cao Cao. 2, keluarga Lau Pie, istri Lau Pie, dijamin keamanannya. 3, bila telah mendengar keberadaan Lau Pie, Quan Kung diperbolehkan bergabung kembali dengan kakaknya. Cao Cao dengan sangat terpaksa menerima ketiga syarat ini. Coba kita pikir, mana ada orang yang menyerah tapi mengajukan 3 syarat? Kemudian Quan Kung tinggal di istana Cao Cao selama 12 tahun. Namun beliau tetap setia kepada dinasti Han dengan prinsip patriotik menyerah kepada Han, bukan Cao. Kedua, menjaga norma susila. Quan Kung menjaga keselamatan kedua kakak ipar selama 12 tahun. Ditemani lilin membaca kitab sastra Chuan Qiu, tak berani meninggalkan kakak ipar karena takut mereka mendapat bahaya. Saat kedua kakak ipar tidur, Quan Kung tidak tidur dan menjaga di luar kamar, mempersiapkan golok untuk menjaga keselamatan kedua kakak ipar. Sebenarnya Cao telah membangun istana yang megah untuk Quan Kung, namun beliau tak mau tinggal di dalamnya karena senantiasa mengkhawatirkan kedua kakak iparnya. Lalu Cao dengan licik mengatur Quan Kung tinggal dengan kedua kakak iparnya dalam satu atap yang sama, ingin melihat Quan Kung bisa menjaga norma susila. Kalau melanggar berarti kegagahan Quan Kung telah lenyap di tangan Cao dan tidak ada muka untuk kembali kepada Lau Pie. Tapi taktik Cao tidak berhasil. Selama 12 tahun Quan Kung berhasil menjaga norma susila. Manusia adalah makhluk yang berperasaan. Orang yang tinggal bersama selama 12 tahun pasti ada perasaan. Namun Quan Kung bisa menjaga kesucian. Sungguh luar biasa. Hawa satria membumbung tinggi ke angkasa. Sepanjang sejarah manusia, tiada orang kedua. Along the history, there was no the second man. Ketiga, tidak tergiur akan kesenangan. Cao Cao melayani Quan Kung dengan 3 hari 1 pesta kecil, 5 hari 1 pesta besar. Dengan siasat lembut ingin menaklukkan hati Quan Kung agar mau mengabdi kepadanya. Karena Cao Cao melihat Quan Kung menjaga Lau Pie selama berperang dengan penuh penderitaan, letih, tiap saat terancam bahaya. Namun Quan Kung tetap setia kepada Lau Pie. Hatinya tidak tergerak dengan pesta-pesta tersebut. Keempat, tidak silau akan nama dan harta. Quan Kung dilantik sebagai Shou Ting Hou, panglima laskar tertinggi angkatan perang.
Naik kuda diberi emas, turun kuda diberi perak. Cao Cao sangat pintar menjilat atau mengambil hati. Setiap Kuan Kung turun dari kuda, ada pengawal yang memberi sekantung perak. Tetapi Kuan Kung tidak bergeming, tidak serakah akan harta. Coba kalau kita tukar posisi, misalnya setiap mau naik mobil diberi emas, begitu turun dari mobil diberi sekantung perak. Jika kita serakah ingin mendapat harta yang berlimpah dengan mudah, maka kita setiap hari pekerjaannya hanya naik dan turun mobil saja. Cao merasa kesal. Apakah emas dan perak saya palsu? Karena di otak Cao Cao di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan dengan 4 TA. Harta, emas dan perak, tahta, kedudukan tinggi, Shou Ting Hou, wanita cantik. Cao Cao mengirimkan puluhan wanita cantik kepada Kuan Kung, tetapi beliau tidak merasa tertarik sama sekali. Malah diserahkan untuk melayani kedua kakak iparnya. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, "Yin xiong nan guo mei ren guan," yang berarti seorang pahlawan sukar melewati gerbang ujian wanita cantik. Pepatah ini sudah banyak terbukti di berbagai negara dari zaman ke zaman. Antara lain, pada zaman Samkok ini ada seorang pahlawan lain yang sangat luar biasa hebat, yaitu Jenderal Lu Po. Lu Po pernah pada suatu pertempuran, Lu Po ini dikeroyok oleh Lau Pie, Kuan Kung, dan Tio Hui, 3 saudara sekaligus. Tetapi pertempuran ini berlangsung seimbang. Jenderal Lu Po yang hebat tidak bisa dikalahkan di medan pertempuran, tapi ia ditaklukkan oleh wanita yang cantik, yaitu Tiao Xian. Namun pepatah ini tak berlaku untuk Kuan Kung yang tidak bisa ditaklukkan oleh wanita cantik. Yang keempat, jamuan pesta. Namun, semua cara Cao Cao untuk menaklukkan Kuan Kung gagal total. Kuan Kung tak bergeming, tetap setia kepada Lau Pie kelima. Tidak mengharap yang baru dan membuang yang lama. Cao Cao memberikan hadiah jubah merah yang dilapisi permata kepada Kuan Kung. Namun oleh Kuan Kung, jubah merah baru tersebut dipakai di dalam. Sementara jubah hijau pemberian dari Lau Pie yang sudah lama, robek dan lusuh dipakai di luar. Melihat hal ini, Cao Cao merasa amat heran. Lalu bertanya kepada Kuan Kung, "Mengapa demikian?" Lalu Kuan Kung menjawab, jubah merah yang baru pemberian dari Cao Cao dipakai di dalam adalah sebagai tanda Kuan Kung menghormati Cao Cao. Sementara jubah hijau yang sudah lama dan lusuh tapi dipakai di luar adalah sebagai tanda bahwa Kuan Kung senantiasa mengingat kakak angkatnya, Lau Pie. Keenam, tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. Pada saat menerima kabar dari kakaknya Lau Pie, Kuan Kung segera mohon pamit kepada Cao Cao, tapi Cao Cao sengaja tidak mau bertemu, menggantung plat di depan kamar. Tidak menerima tamu. Tetapi Kuan Kung tidak terbelenggu oleh budi awam, lalu mengembalikan semua emas dan perak yang telah diterimanya, juga stempel kebesaran Shou Ting Hou. Kemudian Kuan Kung meninggalkan istana Cao Cao untuk pergi ribuan kilometer mencari kakak angkatnya Lau Pie. Ketujuh, melupakan aku, tidak memperdulikan keselamatan sendiri. Cao Cao begitu mengetahui kaburnya Kuan Kung dari istananya, menurunkan perintah. Jika tidak bisa menahan Kuan Kung, lebih baik bunuh saja. Kuan Kung sendirian dengan membawa dan melindungi kedua kakak iparnya berhasil menerobos 5 benteng dan membunuh 6 jenderal. Sungguh luar biasa. Akhirnya Kuan Kung yang sudah amat letih berhasil bertemu dengan Lau Pie dan Tio Hui, kakak dan adik angkatnya. Kesetiaan dan peri kebenaran Kuan Kung sungguh tak tertandingi. Sepanjang sejarah manusia hanya ada satu orang. Beliau berhasil mempertahankan kepribadian luhur Kang Cheng. Kesatria, adil, jujur, teguh, berintegritas, dan gagah berani. Akhirnya mencapai kesempurnaan sebagai Maha Bodhisatwa Kumala Raja. Bersama ini menghimbau umat agar waktu sembahyang kepada Kuan Kung tidak menggunakan daging sebagai persembahan, tapi hanya menggunakan buah-buahan atau kue vegetarian. Ingat, beliau telah mencapai Bodhisatwa. Dengan gelar Bodhisatwa,
Satyaka lama Guan Sheng Taikun, Guan Sheng Dijun. Sejarah singkat Bodhisattva Sangharama Guan Yu. Sebagian besar orang bisa saja tidak mengenal nama Bodhisattva Sangharama. Tetapi begitu melihat citra rupang seorang jenderal gagah perkasa dengan jenggot panjang, indah bergemulai dan paras muka merah lebam berkilau, maka mereka pasti akan langsung tahu, ya, Bodhisattva Sangharama adalah Guan Yu alias Guan Gong. Om Cilan Shiti Hong. Siapa tidak tahu Guan Yu? Banyak orang mengetahuinya dari cerita Samkok, Kisah Tiga Negara, dan game Dynasty Warrior. Namun, tahukah kita bagaimana latar belakang Guan Yu hingga dinobatkan sebagai Dharmapala pelindung Dharma dalam tradisi Mahayana Tiongkok? Guan Yu 160-219 M alias Yun Chang lahir pada tanggal 24 bulan 6 Imlek. Adalah penduduk asal Jiezhou Hetung, sekarang Yuncheng, Provinsi Shanxi. Sejak kecil dididik dalam bidang kesusastraan dan sejarah. Beliau sangat menggemari kitab sejarah Chuanqiu, musim semi dan gugur, dan Chuochuan, kitab sejarah karya Chuo Qiuming. Guan Yu memiliki 3 anak, Guan Ping, Guan Xin, dan Guan Shuo. Salah satu watak istimewa yang dimiliki Guan Yu adalah jiwa setia dan satria. Beliau berani membela yang lemah dan tertindas. Tahun 184, Guan Yu melarikan diri dari kampung halamannya setelah membunuh orang demi membela kaum yang lemah. Beliau menuju wilayah Chuo, kemudian berkenalan dengan Liu Pei dan Zhang Fei. Liu Pei adalah anggota keluarga kaisar kerajaan Han yang sedang merekrut prajurit untuk membasmi pemberontakan Sorban Kuning. Karena memiliki cita-cita yang sama, maka mereka bertiga menjalin 3 persaudaraan yang dikenal dengan sebutan 3 pertalian setia Taman Bunga Persik. Semenjak itu, mereka bertiga berkomitmen sehidup semati memperjuangkan cita-cita penegakan hukum demi membersihkan kerajaan Han dari gerogotan korupsi dan pengkhianatan. Namun, kerajaan Han yang telah berdiri kokoh selama 400 tahun itu akhirnya terpecah menjadi 3 kerajaan, yang mana Liu Pei sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang menyatakan diri sebagai penerus dinasti Han. Era inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Sankuo, Samkok, 3 negara. Perjuangan keras 3 bersaudara Taman Bunga Persik untuk mempersatukan Tiongkok tidak berhasil. Begitulah hingga usia 60 tahun Guan Yu bersama putranya Guan Ping akhirnya gugur dalam pertempuran. Meskipun demikian, rasa hormat terhadap Guan Yu tidak serta-merta lenyap seiring dengan gugurnya pahlawan berparas merah lebam ini. Keberanian, kesetiaan, dan jiwa kesatria beliau menjadi kisah harum dalam masyarakat Tionghoa selama turun-temurun. Selain itu, dalam kalangan spiritual, dikenal pula kisah perjodohan Guan Yu dengan ajaran Buddha, sebuah ajaran kebenaran sejati yang menembus kepekatan misteri, dimensi ruang, dan waktu. Ya, Guan Yu menjadi siswa Buddha setelah beliau gugur. Awal mula sebagai pelindung Dharma. Kisah berikut ini terjadi beberapa ratus tahun setelah gugurnya Guan Yu. Berdasarkan catatan sejarah Buddhis Fo-Chu Tongzi, pada tahun 592 M, dinasti Sui era Kai Huang ke-12 disebutkan bahwa pada suatu malam, langit tiba-tiba menjadi cerah, bulan terlihat jelas sekali. Guan Yu bersama Guan Ping dan sekelompok makhluk gaib muncul di hadapan Master Tripitaka Zhe sedang bermeditasi di bukit Yuquan. Guan Yu berkata, "Saya Guan Yu dari era akhir dinasti Han. Ini adalah putra saya, Guan Ping. Kami terus berkelana setelah meninggal. Yang Arya, dengan tujuan apakah Anda datang ke sini?" Master Zhe menjawab, "Aku datang ke sini untuk mendirikan wihara." Guan Yu menjawab, "Yang Arya, izinkanlah kami untuk membantumu. Tidak jauh dari sini
Terdapat lahan yang kokoh tanahnya. Saya dan putra saya dengan senang hati akan membangun wihara di sana untuk Anda. Mohon lanjutkan meditasinya. Wihara akan selesai dalam waktu 7 hari saja. Setelah Master Choi selesai meditasi, terlihat sebuah wihara yang sangat indah muncul persis di tempat yang ditunjukkan oleh Kuan Yin. Wihara itu kemudian diberi nama wihara Yuquan. Suatu hari Kuan Yin datang ke wihara Yuquan untuk mendengarkan Master Choi membabarkan Dharma. Setelah itu beliau memohon untuk dapat menjadi siswa Buddha dengan menerima Trisarana dan Pancasila Buddhis. Aku sangat beruntung mendapat kesempatan mendengarkan Dharma dan beraspirasi mempraktekkan jalan Bodhi, pencerahan. Mulai dari sekarang, mohon izinkanlah saya untuk menerima sila dari Anda. Demikian ucap Kuan Yin kepada Master Choi. Master Choi kemudian membangun sebuah kuil untuk Kuan Yin di sebelah barat daya wihara. Sebuah batu ukiran yang bertajuk tahun 820 M di wihara Yuquan mengisahkan tentang pertemuan antara Kuan Yin dan Choi tersebut. Selain kisah di atas, ada versi lain tentang kisah bagaimana Kuan Yin menjadi seorang pemeluk agama Buddha. Dikatakan bahwa pada suatu malam Kuan Yin menemui Biksu Cekai menerima Trisarana dari Biksu Cekai. Kemudian Biksu Cekai melaporkan perjumpaan dengan Kuan Yin tersebut kepada Yang Kuang, Pangeran Qin, yang kelak akan dikenal sebagai Kaisar Sui Yangti. Pangeran Yang Kuang memberikan Kuan Yin gelar Sanghar Rama Bodhisattva. Itulah asal muasal dari mana gelar Sanghar Rama diberikan kepada Kuan Yin. Pada kisah lainnya, seperti dalam catatan kisah 3 negara San Kuo Yen, Kuan Yin muncul di hadapan biksu kucing di malam saat gugur karena dipenggal oleh pihak Sun Quan, Raja Wu. Tubuhnya dikubur di dekat bukit Yuquan di Qingzhou. Di sela-sela kegalauan atas kehilangan kepala, raga halus Kuan Yin bergentayangan mencari kembali kepalanya. Biksu kucing dengan kekuatan batinnya melihat Kuan Yin turun dari angkasa penunggang kuda sambil menggenggam golok besar naga hijau bersama dengan 2 pria, Kuan Ping dan Chou Chang. Semasa hidupnya, saat dalam pelarian dari kubu Cao Cao, Kuan Yin pernah ditolong oleh kucing di wihara Chen Kuo. Lalu biksu kucing memukul pelana kuda dengan kebutan cambuknya seraya berkata, "Di mana Yun Chang?" Seketika itu juga Kuan Yin tersadarkan. Kuan Yin kemudian memohon petunjuk untuk dapat terbebas dari kegelapan pengembaraan batin. Kucing memberi nasihat, dulu salah atau sekarang benar, tak perlu dipersoalkan lagi. Karena terjadi pada saat sekarang, tentunya ada sebab pada masa lalu. Kucing lalu melanjutkan, sekarang engkau meminta kepalamu, menuntut atas kematianmu di tangan Lumeng. Namun, kepada siapa Yan Liang, Wenchou dan penjaga 5 perbatasan serta banyak lagi yang lainnya yang telah kamu bunuh, meminta kembali kepala mereka? Kata-kata kucing itu terasa sangat menyentak. Setelah tersadarkan dari kegalauannya, Kuan Yin lalu menjadi pengikut Buddhis. Sejak itu, Kuan Yin sering muncul melindungi masyarakat di sekitar Bukit Yuquan. Sebagai rasa terima kasih kepada Kuan Yin, para penduduk membangun wihara di puncak Bukit Yuquan. Gubuk rumput tempat tinggal kucing kemudian dibangun menjadi wihara Yuquan. Wihara Yuquan ini didirikan pada abad ke-6 M dan di dalamnya ada aula Sanghar Rama. Ini adalah salah satu tempat pemujaan Kuan Yin yang tertua, juga merupakan wihara tertua di Tangyang. Tempat penampakan raga halus Kuan Yin ditandai dengan sebatang pilar batu yang dituliskan, "Di sini tempat Kuan Yin Chang dari dinasti Han menampakkan diri." Pilar batu itu adalah hadiah dari Kaisar Wanli masa dinasti Ming dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Dalam Sutra Sabta Buddha, Asta Bodhisattva Mahadarani Sutra, sutra tentang mantra sakti Mahadarani yang dibabarkan 7 Buddha dan 8 Bodhisattva, tercatat bahwa ada 18 Sanghar Rama Qielan Shen sebagai pelindung lingkungan wihara, yaitu Mei Yin, Fan Yin, Tian Ku,
贪妙、贪美、莫妙、雷眼、奢者、妙谈、方向、人眼、佛怒、颂德、光目、妙眼、车庭、车舍, dan 辨识. Kuan Yu sendiri bukanlah sosok yang tercatat dalam Sutra Mahayana sebagai Sangharama. Sangharama sendiri mengandung pengertian sebagai tempat tinggal anggota Sangha, atau lebih umum dikenal sebagai wihara. Secara etimologi, istilah Sangharama telah dikenal sejak masa kehidupan Buddha. Selain 18 dewa Sangharama yang telah disebutkan di atas, dua tokoh yang dianggap sebagai pelindung utama Sangharama adalah Anathapindika dan Pangeran Jeta, penyokong wihara Jetawanaarama pada masa kehidupan Buddha. Secara kualitatif, Kuan Yu memiliki pengabdian yang setara dengan para pelindung Sangharama, pun karena memiliki komitmen yang besar untuk melindungi lingkungan wihara, maka tidaklah mengherankan bila kemudian diapresiasi secara khusus oleh Mahayana Tiongkok sebagai Bodhisattva Sangharama. Ada juga yang menyebutnya Bodhisattva Satya Dharma Kalama. Di kalangan Mahayana Tiongkok, Kuan Yu sering ditampilkan berdiri berpasangan dengan Dharma Palaweda, Wei Tuo Pusa, yang juga merupakan pelindung Dharma. Keduanya mendampingi Rupang Buddha atau Avalokitesvara. Pemujaan Kuan Yu juga meluas sampai ke Tibet, terutama di aliran Gelugpa dan Nyingmapa. Altar beliau ada di wihara-wihara Tibet seperti Mahawihara Surpu sejak kunjungan Maharatna Dharma Raja Karmapa V ke Tiongkok atas undangan Kaisar Yongle. Dulu di Tibet, Kuan Yu sebagai Sangharama dikenal dengan nama Karma Hansheng. Di Tibet dan Mongolia, pemujaan Kuanti, Dewa Kuan Yu, diasosiasikan sebagai Raja Besar dari Ling yang terkenal merupakan emanasi Guru Padmasambhava. Pengasosiasian tersebut dimulai sejak zaman dinasti Qing Manchu, Lobsang Palden Yese, Panchen Lama ke-6, 1738 sampai 1780 M. Adalah yang pertama kali mengatakan bahwa Kuanti adalah gesar. Oleh karena itu, Kuanti Miao Kuil Kuan Kung di Lhasa disebut juga dengan nama Gesar Lakhang. Ada juga yang percaya bahwa Kuanti dan Gesar adalah inkarnasi masa lalu dari Panchen Lama. Kuan Kung dipandang sebagai dewa pelindung dinasti Qing, sedangkan ajaran Vajrayana Buddhis sekte Gelug adalah agama yang dianut anggota kerajaan dinasti Qing. Demikianlah Kuan Kung yang mulia Kuan Yu dihormati baik oleh kalangan Mahayana maupun Vajrayana Tantrayana sebagai Bodhisattva Dharma Pala, pelindung Dharma. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat diyakini Kuan Kung kelak akan menjadi seorang Buddha bernama Ketian Kufo. Pemujaan Kuan Yu luas di kalangan umat Tao dan Konghucu sebagai Kuan Sheng Tijin, Kuan Kung, dan Kuanti. Penghormatan ini tampak nyata sekali di banyak kelenteng. Kuanti dipuja karena kejujuran dan kesetiaannya, pun dipandang sebagai dewa pelindung perdagangan, dewa pelindung kesusastraan, sifat keteladanan Kuan Yu. Meskipun pemujaan Kuan Yu tersebar di berbagai kalangan seperti lingkungan ibadah, kepolisian, bahkan hingga kalangan mafia yang konon dikatakan meneladani sikap kesetia kawanan Kuan Yu, namun tidak berarti aspek negatif dari dunia mafia lalu dikaitkan dengan sosok Kuan Yu. Ini hanyalah cermin kebebasan orang dalam memilih tokoh pemujaan. Terlepas dari hal ini, ada baiknya kita melihat sifat mulia yang tercermin dari sosok Kuan Yu yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Pertama, patriotis. Kedua, menjaga norma susila. Tiga, tidak tergiur akan kesenangan atau kenikmatan. Empat, tidak silau akan nama dan harta. Lima, tidak mengharap yang baru dan membuang yang lama. 6. Tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. 7. Berjiwa altruis, mementingkan orang lain. Kuan Yu bukan saja telah menjadi sosok yang identik dengan pemujaan spiritual, pun adalah penyatu kultur masyarakat Tiongkok dimanapun berada, dan menjadi sebuah maskot tentang semangat pengabdian, kesetiaan, dan sikap lurus. Perbuatan baik dibalas dengan keberuntungan, perbuatan jahat
dibalas dengan malapetaka. Saya, Kuan Kung, bersabda dengan benar. Harap umat manusia mematuhinya. Kata-kata yang saya, Kuan Kung, ucapkan, biarpun terlihat sederhana, tapi sangat bermanfaat bagi diri umat manusia. Berani meremehkan dan menghina kata-kata saya, Kuan Kung, akan mendapat hukuman. Bila bisa membaca kitab suci ini berulang-ulang, akan bisa menghilangkan karma buruk dan mendatangkan keceriaan. Memohon anak mendapat anak, memohon panjang umur akan mendapat panjang umur. Keberuntungan dan kedudukan pun bisa didapat. Bila ada permohonan yang lain pasti terkabul. Puluhan ribu malapetaka akan terhindarkan. Hawa positif akan mengelilingi tubuh kita. Keberuntungan seperti ini semua hanya bisa didapat oleh orang baik. Saya, Kuan Kung, pribadi tidak ada pamrih. Hanya ingin melindungi orang-orang baik. Wahai umat berbudi, lakukanlah anjuran dan nasihat saya, Kuan Kung. Jangan malas dan iman jangan goyah. Umcilan Sutihong. Beberapa cerita mengenai manfaat pembacaan Sutra Kuan Kung. 15 tahun yang lalu saya mengenal satu keluarga yang mempunyai sembayangan Kuan Kung di rumahnya. Teman saya ini bernama David Kwang. Dan dia mempunyai keluarga yang harmonis dengan ekonominya. Bisa dibilang termasuk orang kaya. David mendapat kepercayaan dari Jepang untuk memegang merek dagang dari Jepang. David termasuk sangat taat bersembayang dan tidak pernah lupa membaca kitab suci Kuan Kung setiap hari. Meskipun terkadang David terpaksa pergi ke nightclub untuk menjamu tamu-tamunya dari Jepang dan terpaksa ikut ditemani oleh hostess demi untuk menghibur tamunya, tetapi David bukan termasuk orang yang mata keranjang dan suka berbuat dosa. Selama bertahun-tahun David melayani Kuan Kung di rumah, semuanya berjalan dengan lancar. Belum pernah terjadi musibah yang tidak diinginkan. Tetapi pada tahun 1990-an terjadi suatu peristiwa yang merubah seluruh kehidupan David. Tahun ini merupakan tahun yang membawa sial bagi keluarga David. Anak lelaki David yang duduk di kelas SMA pergi keluar kota bersama teman-temannya mengendarai mobil. Karena mengebut sambil bergurau bersama teman-temannya, ia mengalami kecelakaan mobil sehingga mengalami pendarahan yang banyak dan dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian ini, kesialan masih menyelimuti keluarga David. Pada pertengahan tahun 1990, ia ditipu oleh nasabah besarnya sehingga David tidak bisa membayar hutangnya kepada bank dan terpaksa rumah dan perusahaannya akan disita oleh bank. Karena kejadian ini, David meninggalkan kehidupan solehnya menjadi mabuk-mabukan untuk menghilangkan stresnya. Suatu hari David bertemu dengan temannya dan menghasut David untuk pindah ke agamanya dan memfitnah sembayangan Kuan Kung di rumahnya adalah menyembah setan. David mulai mempercayai cerita temannya dan mengundang pemuka agama yang dikenalkan temannya untuk menghancurkan tempat sembayangan Kuan Kung dan membakar semua buku sucinya. Beberapa minggu kemudian, setelah ia masuk ke agama temannya, ia diberi mimpi oleh seorang tua yang berwajah sangat welas asih dan memberi wejangan kepada David bahwa tidak seharusnya David melakukan hal yang demikian, tidak kenal budi dengan menghancurkan tempat sembayangan Kuan Kung dan membakar buku suci. Selama beberapa tahun ini karena David sangat rajin membaca kitab suci Kuan Kung selalu melindungi keluarganya agar terhindar dari segala musibah. Musibah yang diterima David tahun ini seharusnya lebih parah. Tetapi berkat perlindungan Kuan Kung, musibah itu menjadi lebih kecil. Dan orang tua itu juga memberi petunjuk pada David untuk mencari biksu di suatu wihara di Singapura untuk meminta penjelasan tentang mimpi ini. Terbangun dari tidurnya, David merasa ragu-ragu untuk datang lagi ke wihara berhubung ia sudah pindah agama. Tapi mimpi ini mengusik pikiran David selama beberapa hari sehingga akhirnya David mengambil keputusan untuk mencari wihara tersebut. Dan ternyata di sana ada biksu yang sesuai dengan mimpinya dan mohon penjelasan pada biksu tersebut tentang mimpinya. Biksu tua tersebut tersenyum setelah mendengar cerita mimpinya dan dengan suara yang sangat welas asih biksu tersebut berkata bahwa tahun ini David sangat jelek nasibnya
kalau menurut perhitungan biksu tua tersebut David dan anaknya seharusnya meninggal. Tetapi berhubung David sering membaca kitab suci, anaknya hanya mengalami tabrakan tanpa mengalami cacat tubuh dan meninggal. Demikian juga David, nyawanya ditukar dengan harta. Menurut biksu tua tersebut, selama nyawa masih ada, harta masih bisa dicari. Semua orang yang terlahir di dunia tidak terlepas dari karma kehidupan yang lampau. Banyak sekali orang yang tidak menyadari karma buruknya dan pada saat ia mengalami musibah, ia akan menyalahkan Buddha dan Dewa yang dia percaya karena dianggap tidak melindunginya. Tidak peduli agama apapun yang dianut, pada saat karma buruk datang, ia tetap akan membayar karma tersebut. Para Buddha dan Dewa hanya bisa mengurangi karma buruk yang berat dan menghilangkan karma buruk yang ringan. Biksu tua tersebut memberi contoh kepada David bahwa di agama lain pun para umatnya tidak ada yang seumur hidup tidak mengalami musibah, sakit, tua, dan mati. Hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap bayi yang dilahirkan di dunia tidak ada yang tertawa. Semuanya menangis karena mereka tahu bahwa begitu mereka lahir, mereka akan mengalami penderitaan. Hal ini berlaku bagi orang yang beragama maupun yang tidak beragama. Biksu tersebut melanjutkan petuahnya bahwa bila kita sudah berjodoh dengan suatu agama, kita harus menekuni agama tersebut. Kita tidak boleh menghasut orang lain atau terhasut untuk berpindah agama. Karena hal ini bisa diumpamakan seperti kita menghasut seseorang untuk menceraikan istrinya untuk berhubungan dengan perempuan lain. Dan kita pun tidak boleh terhasut oleh bujukan tersebut karena kita harus setia pada istri kita. Mendengar petua tersebut, David mulai menyesal atas perbuatannya dan memohon petunjuk kepada biksu tua tersebut agar bisa menebus dosanya terhadap Kuan Kung yang sudah sedemikian welas asihnya melindungi keluarganya dan tidak merasa sakit hati walaupun David telah berbuat kurang ajar dengan menghancurkan sembayangan dan membakar kitab suci. Biksu tua tersebut mengatakan bahwa meskipun Kuan Kung sangat keras tetapi dalam kekerasan dia terkandung welas asih. Kuan Kung pasti memaafkan ketidakmengertian dia. Karena perbuatannya yang berdosa itu bukan keinginannya tapi karena dihasut oleh temannya yang jahat. Biksu tua tersebut minta waktu 1 hari agar beliau bisa bermeditasi untuk mengetahui cara David menebus dosa terhadap Kuan Kung. Keesokan harinya, David menemui biksu tua tersebut dan mendapat petunjuk bahwa David harus membaca kitab suci Kuan Kung sebanyak 1000 kali untuk menebus dosanya dan menghilangkan karma buruknya karena menghina dewa atau Buddha. Sepulang dari Singapura, David melakukan petunjuk dari biksu tua tersebut dan mulai sembahyang Kuan Kung lagi di rumah dan membaca sutra Kuan Kung sebanyak 1000 kali. Tidak lama kemudian mukjizat muncul. Prinsipal David yang di Jepang bersedia membantu keuangan David dengan membayar kewajiban David di bank sehingga rumah dan perusahaannya tidak jadi disita oleh bank. Cerita kedua, ada seorang lelaki berumur sekitar 35 tahun bernama Jerry Liu. Jerry sudah berkeluarga hampir 8 tahun dan mempunyai seorang anak yang duduk di sekolah SD. Jerry sejak kecil sudah menyukai membaca sutra-sutra agama Buddha karena di dalamnya banyak diceritakan kemukjizatan yang terjadi bila sering membaca sutra suci Buddha. Sampai sudah berkeluarga pun Jerry masih sering membaca sutra suci Buddha. Hanya bedanya sekarang kelakuan Jerry sudah kurang baik. Teman-teman bisnisnya banyak yang memakai narkoba. Setiap malam pergi ke disko dan Jerry lupa dengan kehidupan solehnya karena terpengaruh ajakan teman-temannya. Hingga istrinya sering bertengkar dengan Jerry. Karena pengaruh narkoba yang bisa merusak otaknya, Jerry sudah kehilangan akal sehatnya dan sudah tidak peduli dengan kehidupan keluarganya yang sangat berbahagia itu. Malah sering tidak pulang ke rumah. Suatu hari istri Jerry yang bernama Aling mengetahui Jerry mempunyai seorang istri muda. Aling sangat sedih dan dia merasa Jerry sudah tidak mencintai dia lagi. Dan Aling bermaksud bercerai dengan Jerry. Untunglah teman Aling yang bernama Asak
menasehati Aling untuk bersabar demi anaknya, dan Asak menganjurkan Aling untuk menemui Dewa Kuan Kung. Aling bertanya ke suaminya yang sering membaca sutra suci Buddha, malahan berkehidupan tidak karuan dan meninggalkan keluarganya untuk hidup dengan istri mudanya. Kuan Kung menjawab bahwa tidak dijamin bahwa bila seseorang banyak membaca parita, maka kelakuannya akan menjadi baik. Sebaik-baiknya seorang manusia, misalnya seorang pemuka agama pun, dia tidak akan sempurna seperti yang kita harapkan. Suatu saat sisi lemah dia akan teraktualisasikan ke permukaan dan dia akan berbuat salah yang akan menjadi titik hitam dalam kehidupannya. Kita akan kecewa terhadap orang tersebut karena orang yang selama ini kita anggap baik ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kuan Kung menganjurkan Aling untuk membaca parita Kuan Kung setiap hari sebanyak 49 kali. Maka mudah-mudahan suaminya bisa sadar dan kembali ke keluarganya dan mencintai Aling lagi. Agak menyimpang sedikit dari cerita di atas, saya ingin menyisipkan sebuah cerita yang mirip dengan nasihat Kuan Kung. Nasihat Kuan Kung itu mengingatkan saya kepada cerita seorang bijaksana yang intinya adalah segala perbuatan kita diukur dari hati dan pikiran kita. Ceritanya begini. Di suatu komplek perumahan, tinggallah seorang pemuka agama dan seorang pelacur. Rumah mereka berhadap-hadapan. Pemuka agama ini setiap hari memberikan ceramah kepada umatnya dan si pelacur setiap hari menerima lelaki hidung belang untuk mereguk kenikmatan dari tubuhnya. Si pemuka agama ini mempunyai seorang murid yang sangat setia. Suatu hari si murid bermimpi dengan jelas seakan-akan kejadian sesungguhnya bahwa si pemuka agama tersebut masuk neraka dan si pelacur masuk surga. Bangun dari tidurnya si murid sangat bingung dan dia selalu memikirkan mimpinya itu. Sampai suatu hari dia mendapat jawaban mengenai mimpinya itu, bahwa rupanya si pemuka agama itu sambil memberikan ceramah dan menasehati umatnya, tapi pikirannya selalu memikirkan kapan dia bisa menjadi salah satu tamu dari pelacur tersebut. Pemuka agama itu sudah sangat bosan dengan kehidupan dia itu. Tapi berhubung dia sudah diangkat dan dipercaya untuk menjadi pemuka agama, dia harus mempertahankan status sosialnya dengan terus berpura-pura baik dan alim. Sedangkan si pelacur yang setiap hari harus menerima lelaki hidung belang, tapi hatinya menangis dan menjerit. Dia selalu berharap dia bisa menjadi baik seperti pemuka agama itu, dan mendapat bimbingan dari pemuka agama yang dia anggap baik itu. Perbedaan perbuatan dan pikiran itu yang membuat si pemuka agama masuk neraka dan si pelacur masuk surga. Sepulang dari meminta nasihat Kuan Kung, Aling mulai membaca parita Kuan Kung setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa 6 bulan terlewatkan. Suatu hari Jerry Liu muncul di rumahnya dan sambil terbata-bata Jerry Liu meminta maaf kepada Aling dan menyatakan ingin kembali ke Aling dan menjadi seorang ayah yang baik. Selidik punya selidik, akhirnya diketahui bahwa Jerry Liu menangkap basah istri mudanya main serong dengan lelaki lain. Rasa kecewa, marah, dan benci membuat Jerry Liu sadar bahwa biar bagaimanapun istrinya masih yang terbaik. Dan selama ini dia telah berbuat dosa terhadap istri dan anaknya. Meskipun Aling masih marah atas perbuatan suaminya, tapi teringat akan parita yang selama ini dibacanya, akhirnya Aling memaafkan suaminya dan menerima Jerry lagi. Aling menceritakan kepada suaminya apa yang dinasihatkan oleh Dewa Kuan Kung mengenai cara membaca parita yang benar dan meminta Jerry mulai membaca parita lagi. Sejak saat itu, mereka suami istri membaca parita setiap hari bersama-sama dan mereka hidup berbahagia sampai tua. Om Chelan Siti Hom, Ami Tofo. 近日人生在社，贵敬众小节于等社，方益人道无贵，各利益天地之间。若不敬重小节于等社，生岁在社，己身一色。是为投生，凡人性即身，身其心，无归心，无归身。若是即心，便是即身。不尽自三位四字，以身寄故，无为安舍可己。无肉可贵，以动一己，生命天长。圣母师说，理说彼此，光报应曹操，不爽好法。因为万恶说，小为百姓远。含有名利，
以心有贵者，无为于理而行者，凡有合理，以心无贵，地尽热，人生在世，贵精众交皆于等事，方以人道无贵，各立于天地之间，若不精中小节以等事，生岁在世，即生已死，是为投生。凡人心其神，神其心，无归心，无归身。若是其心，便是其身。故尽之三位，是指以身之土，无为安设各基，无漏各归，以通一经，生命千杂，生母舍所。理说彼子，光报应草草，不爽毫发，因为闻而说，小为百姓缘。谈有宁力，以心有规则，无为于理而行者，凡有合理，以心无贵，经济无故，不报有恩，满心昧忌，大多小臣，家里歇脚，应修一人，贵说升天，莲雾心音，名满安偏，恒言积一百人周诸，被体谋害，不顺天理，不顺人心，不信报应。因人作恶，不修辩善，心主恶事，观其口舌，随后盗贼，恶毒文义，胜败参春，杀身亡家。难道你因尽报在身，言报折损，生命欠诈？毫发不闻，善恶两途，祸福掉粉，心善福报，作何合连？我作是矣。言人奉心，言遂奸情。大义身心，经济无故，不报有恩，满心昧忌，大多小臣，家里歇脚，因修一人，贵说升天，莲雾心音，名满安偏，恒言积义，百人周诸，被体谋害，不遵天理，不顺人心，不信报应，因人作恶，不修辩善，心主恶舌，观其口舌，随后盗贼，恶毒文义，胜败参春，杀身亡家。难道你因尽报在身，言报折损，生命欠诈？毫发不闻，善恶两途，祸福掉粉，心善福报，作恶合理，我作是矣。言人奉心，言遂欠亲，大义身心，其无言，暂说分心。有能折凶，枭雄激进，求子得子，求手得手，富贵功名。皆能有人，凡有手记，如意说火，玩火歇小，见相因子，出若遮福，为善歌者，无本无事，为于善人，终善奉行，莫待这戒。其人其地后，那么其人真正观圣地经不什么合适？Sutra Quan Seng di Jin, Kitab Suci Quan Kung. Quan Kung bersabda, manusia di dunia wajib sepenuhnya menghargai kesetiaan, berbakti dan keadilan. Maka tidak malu dia menjadi seorang manusia, bisa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Jika tidak menghargai kesetiaan, berbakti dan keadilan, biar hidup di dunia, hatinya telah mati. Bisa dikatakan hidup semu. Semua umat manusia, hatinya adalah spirit. Spirit adalah hatinya. Hati yang tidak berbuat salah, spiritnya pun tidak salah. Kalau hatinya berbohong, spiritnya pun berbohong. Oleh karena itu, orang bijaksana menyadari 3 ketakutan dan 4 pengetahuan. Dengan kehati-hatian sebagai modal. Janganlah mengatakan bahwa di ruang gelap bisa membohongi alam. Setiap tindak tanduk kita, alam mengetahui dengan jelas. Digambarkan sebagai mempunyai 10 mata dan 10 tangan. Kebenaran pasti ditegakkan. Apalagi karma sangat jelas dan tidak akan terloloskan. Serambut pun semua perbuatan kita. Cabul sebagai kejahatan yang utama. Berbakti sebagai amal yang utama. Biarpun bisa mendapat keuntungan, tapi harus melanggar kebenaran dan hati merasa bersalah. Janganlah dilakukan. Biarpun tidak bisa mendapat keuntungan, tapi tidak melanggar kebenaran, dan hati tidak merasa salah, tetap lakukan.
Bila melanggar ajaranku, Kuan Kung, silakan rasakan tajamnya golokku. Menghormati langit dan bumi, menghormati para Buddha dan dewa, menghormati para leluhur, berbakti kepada orang tua kita, patuh kepada hukum negara, menghormati para guru kita, mencintai teman dan saudara kita, baik terhadap tetangga dan bangsa kita, setia kepada suami atau istri, mendidik anak cucu kita, maka perjalanan hidup kita akan lancar dan menabung amal pahala di alam baka. Menolong yang susah dan perlu bantuan, membantu yatim piatu, kaum miskin dan yang sengsara, membangun dan memperbaiki wihara atau kelenteng, mencetak kitab suci, menyumbang obat-obatan, pantang membunuh, membebaskan makhluk hidup, membangun jembatan dan memperbaiki jalanan, mengasihani janda dan mengangkat dari kesulitan hidup, menghargai pangan dan rezeki, membantu menyelesaikan kesulitan dan kebingungan, tidak keberatan rugi harta demi kebaikan, menasehati orang dan mengajari orang, menyelesaikan kesalahpahaman, berdagang yang adil dan jujur, dekati teman yang berakhlak, jauhi teman yang bejat, hindari kejahatan dan kembangkan kebajikan, manfaatkan benda untuk kesejahteraan umat manusia. Kembalikan hati dan pikiran kita ke Dharma, bertobat ke jalan yang benar. Semua perbuatan baik di atas harus dilakukan dengan penuh keyakinan, biarpun tidak ada orang yang melihat, tapi para dewa mengetahuinya. Hasilnya adalah menambah rezeki dan panjang umur, memberi karma baik kepada anak cucu. Semua malapetaka dan penyakit menyingkir, dan bintang keberuntungan menyinari. Kalau kita menyimpan pikiran jahat, tidak melakukan perbuatan baik, selingkuh dengan istri dan anak perempuan orang, memecah belah rumah tangga orang, merusak nama baik orang, iri keberhasilan orang lain, menipu harta orang, memfitnah orang hingga bertengkar, merugikan orang untuk keuntungan pribadi, memperkaya diri dengan tidak halal, membenci langit dan menyalahkan bumi, memaki hujan dan mengomeli angin, menghina orang bijak dan orang suci, merusak patung Buddha dan dewa, membunuh binatang, meremehkan kertas dan buku, menggunakan kekerasan menekan orang baik, menggunakan kekayaan menekan orang miskin, meninggalkan orang tua, tidak akur dengan saudara, tidak percaya ajaran kebenaran, memperkosa, merampok, berbuat cabul, mengadu domba, tidak mengerti hemat, meremehkan pangan, tidak mengenal budi, membohongi diri sendiri, curang dalam dagang, mendirikan aliran sesat, membohongi orang bodoh, melakukan penipuan, mengumpulkan materi untuk berbuat cabul, berpura-pura baik untuk melakukan penipuan, berucap hal yang tidak benar, suka menyumpah kata-kata kotor, suka mencelakakan orang, tidak patuh pada ajaran kebenaran, berbuat hal yang tidak menyenangkan orang lain, tidak percaya karma, mengajak orang lain berbuat jahat, tidak pernah berbuat amal, melakukan segala kejahatan, laporan palsu ke pengadilan, melakukan perampokan di air maupun dengan api, akan terkena wabah penyakit yang ganas, membuat hidup hancur dan otak jadi dungu, bunuh diri, rumah tangga berantakan, lelaki merampok, perempuan berbuat serong. Semua karma buruk ini kalau datangnya cepat akan menimpa diri kita, kalau datangnya lambat akan menimpa anak cucu kita. Para dewa memeriksa dengan teliti, serambut pun tidak akan lolos. Perbuatan baik dan buruk berjalan di dua jalur yang berbeda. Malapetaka dan keberuntungan dibedakan sesuai perbuatan.